Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin kami dari tim 9 untuk memperkenalkan diri, yang dimana saya sendiri adalah Ahmad Ginanta bersama dengan dua rekan saya, ada saudari Tia Soraya Siadari dan juga saudari Salma Rahmawati. Dimana kami akan mempresentasikan hasil wawancara dan observasi kami mengenai studi kelayakan usaha pada usaha GWC yang dimana bergerak pada aksesoris manik-manik. Yang dimana owner dari Guisi ini sendiri merupakan rekan kami juga, yaitu Agril Fernandia Sairani Siregar. Baiklah, kita masuk kepada slide pendahuluan. Dalam konteks pasar aksesoris manik-manik, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Guisi. Salah satunya adalah tren aksesoris custom yang memungkinkan pelanggan untuk memilih sendiri desain, warna, dan bentuk produk yang diinginkan. Peluang ini semakin diperkuat dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya produk-produk yang unik dan sesuai dengan kepribadian mereka. Selain itu, kemajuan teknologi dari perkembangan e-commerce yang sudah kita rasakan pada saat ini memberikan kesempatan bagi Guisi untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Namun, tantangan yang dihadapi tidak dapat diabaikan, seperti persaingan ketat dengan produsen aksesoris manik-manik lainnya, serta ada perubahan tren yang cepat dan fluktuasi harga bahan baku. Baik, pada slide berikutnya, kita coba masuk pada bagian metodologi. Yang dimana pada kesempatan kali ini, penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai usaha aksesoris manik-manik Guisi yang dijalankan oleh saudari Agril Fernandia Siregar. Fokus penelitian ini juga adalah untuk mengeksplorasi potensi pasar, operasional, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha ini. Pada slide berikutnya kita masuk pada target pasar, di mana kita tahu sendiri target pasar adalah sekelompok konsumen yang dapat menjadi fokus utama usaha dalam memasarkan produknya. Target pasar untuk usaha aksesoris dari bahan manik-manik Guisi ini sendiri adalah yang dimana terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada usia. Umumnya antara 15 hingga 35 tahun, mencangkup remaja dan dewasa muda yang aktif mencari aksesoris untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya ada jenis kelamin. Yang paling utama adalah perempuan tentunya. Tetapi produk ini juga dapat diminati dan menarik pria yang mencari aksesoris yang unik gitu, sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya yang terakhir ada gaya hidup. Mereka yang peduli dengan mode dan tren serta menyukai produk handmade dan kreatif akan tertarik dengan yang namanya aksesoris manik-manik ini. Dan pada bagian target pasar sendiri, mungkin dari Guisi sudah menentukan dan mengklasifikasikannya menjadi 3 yang saya sebutkan tadi. Namun ada beberapa kendala seperti mungkin sifat konsumen yang berbeda-beda dan juga tingkat penawaran permintaan yang berubah-ubah seiring berjalannya waktu, yang mana di slide berikutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh rekan saya, saudari Tia Soraya Siadari. Baik, sekarang kita masuk ke permintaan dan penawaran. Untuk menghitung tingkat permintaan dan penawaran produk aksesoris manik-manik dalam 1 bulannya dengan frekuensi penjualan 1 kali dalam seminggu. Dan penjualan diperkirakan naik 10% setiap minggunya dengan estimasi awal penjualan itu sebesar 12 unit per minggu. Uh, Penjualan setiap minggu meningkat sebesar 110% dari minggu sebelumnya. Artinya, permintaan di minggu kedua adalah 110% dari permintaan di minggu pertama. Dan di minggu ketiga adalah 110% dari minggu kedua. Dan gitu juga seterusnya. Kami mengambil rumus yaitu penjualan minggu ke N sama dengan penjualan minggu sebelumnya dikali 110%. Baik, sekarang kita hitung penjualan bulanan untuk setiap produk
dengan kenaikan 10% per minggunya dari penjualan awal sebesar 12 unit. Pada minggu pertama terjual sebesar 12 unit. Dan sekarang kita menghitung minggu kedua. Dengan rumusnya tadi penjualan minggu ke N sama dengan penjualan minggu sebelumnya dikali 110%. Baik, pada minggu kedua itu kita menggunakan rumus penjualan minggu sebelumnya dikali 110%, di mana penjualan minggu sebelumnya itu di minggu pertama itu sebesar 12 unit. Jadi 12 dikali 110% sama dengan 13,2. Dibulatkan menjadi 13. Jadi pada minggu kedua terjual sebesar 13 unit. Pada minggu ketiga, dengan rumus yang sama, penjualan minggu sebelumnya dikali 110%, yaitu penjualan sebelumnya adalah minggu kedua adalah 13 unit. Jadi 13 dikali 110% sama dengan 14,3, dibulatkan menjadi 14 unit. Jadi penjualan di minggu ketiga itu sebesar 14 unit. Selanjutnya itu di minggu keempat. Dengan rumus yang sama, penjualan minggu sebelumnya dikali 110%. 14 dikali 110% sama dengan 15,4 dan dibulatkan menjadi 15. Jadi penjualan minggu keempat itu terjual sebesar 15 unit. Total penjualan bulanan untuk setiap produknya itu adalah minggu pertama 12, minggu kedua 13, minggu ketiga 14, dan minggu kelima 15. Jadi totalnya satu bulan itu terjual 54 unit. Baik, sekarang kita masuk ke strategi pemasaran. Untuk menjangkau target pasar yang telah diidentifikasi, ada beberapa strategi pemasaran yang diterapkan oleh Agril Fernandia sebagai pemilik usaha aksesoris manik-manik tersebut. Ada dua strategi, yaitu yang pertama itu promosi dan penjualan. Dalam strategi promosi ini ada media sosial, membuat akun di platform seperti Instagram, TikTok, Facebook untuk menampilkan produk, memberikan informasi tentang bahan yang digunakan serta mengadakan giveaway. Dan juga ada di pasar online. Selain Car Free Day, tempat biasa Agril Fernandia ini berjualan, bisa ikut serta dalam event-event seperti bazar, pameran kerajinan tangan, dan lain-lain. Untuk program loyalitas, dalam program loyalitas ini bisa memberikan diskon atau hadiah khusus untuk pelanggan setia yang membeli barangnya itu sudah bertahap dan selalu setia membeli di tempat Agril Fernandia tersebut. Dan juga ada strategi selanjutnya itu adalah penjualan. Bisa menjual secara online shop, yaitu membuka toko online melalui platform instant message seperti WhatsApp dan Instagram. Bisa juga lewat Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain. Dan juga offline, menjual produk di pasar dan event-event tertentu seperti yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya itu kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama itu adalah kekuatan atau strength. Produk yang unik dan handmade merupakan kekuatan yang paling menonjol dari produk yang diciptakan oleh Agril ini. Selain produk yang unik dan handmade ini, ada juga harga yang kompetitif, potensi pasar yang besar, fleksibilitas dalam produksi, dan juga produknya ini tahan lama. Selanjutnya itu adalah weaknesses atau kelemahan. Keterbatasan jangkauan pasar merupakan salah satu kelemahan yang dihadapi oleh Agril dalam proses penjualan produknya. Selain keterbatasan jangkauan pasar, ada juga persaingan yang tinggi karena banyak sekali penjualan manik-manik aksesoris yang dijual di pasaran yang ada di Jambi. Selain itu ada juga ketergantungan pada penjualan offline. Selanjutnya itu adalah peluang atau opportunities. Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal itu merupakan salah satu peluang untuk memajukan produk yang diciptakan oleh saudari Agril ini. Selanjutnya itu ada juga pertumbuhan e-commerce dan juga tren fashion yang terus berubah dan semakin berkembang, memungkinkan bahwa produk yang diciptakan oleh Agril ini bisa naik daun gitu. Baik, dalam analisis SWOT itu juga ada ancaman atau ada 3 ancaman yang dihadapi oleh usaha Agril Fernandia ini. Yang pertama itu adalah produk imitasi, yang kedua itu adalah perubahan tren konsumen, dan yang ketiga itu adalah krisis ekonomi.
Saya Salma Rahmawati, saya akan melanjutkan materi dari Tia Soraya Siandari tentang proses produksi. Yang pertama ada pembelian bahan. Bahan baku untuk produk aksesoris ini seperti manik-manik, gunting, pengait, benang, dan tang. Kualitas bahan menjadi faktor untuk menentukan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua ada proses pembuatan. Proses pembuatan aksesoris manik-manik ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, siapkan bahan. Siapkan manik-manik dalam berbagai ukuran, warna, dan jenis. Sediakan benang, kawat, atau tali yang sesuai, serta alat seperti gunting, penjepit, dan jarum. Selanjutnya, desain. Buat sketsa atau rencana desain untuk aksesoris yang ingin dibuat, seperti kalung, gelang, dan cincin. Selanjutnya, potong dan menyiapkan material. Potong benang atau kawat sesuai panjang yang diinginkan. Pastikan semua manik-manik siap digunakan dan bersih. Selanjutnya ada merangkai manik-manik. Susun manik-manik sesuai dengan desain yang telah dibuat. Pastikan urutan dan kombinasi warna menarik. Mengikat atau menyelesaikan. Jika menggunakan benang, ikat ujungnya dengan rapi. Untuk kawat, gunakan penjepit untuk mengamankan manik-manik agar tidak lepas. Pastikan aksesoris nyaman dipakai dan tidak mudah putus. Yang terakhir, periksa kembali aksesoris untuk memastikan semua manik-manik terpasang dengan baik dan tidak ada yang longgar. Pembersihan aksesoris untuk menghilangkan kotoran dan debu sebelum dipasarkan atau digunakan. Aksesoris siap dipasarkan. Nah, yang selanjutnya analisis perbandingan biaya. Jenis biaya ada bahan baku, bahan bakar, tenaga kerja, dan biaya sewa, biaya penjualan. Untuk bahan baku di Car Free Day Telanai 100.000, Car Free Night di Kota Baru ada 80.000, untuk bahan bakar 25.000 dan 30.000, tenaga kerja 10.000. Biaya sewa untuk di Car Free Day Telanai ada 10.000, Car Free Night di Kota Baru ada 1.500, biaya penjualan 300, Car Free Night 200, jumlahnya ada 445.000, dan di Car Free Night 325.000. Jadi, dari hasil perbandingan biaya yang telah dilakukan, lokasi Car Free Night merupakan lokasi yang strategis dan sangat rekomendasi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agril sebagai pengrajin dan pengusaha aksesoris manik-manik, dapat disimpulkan bahwa beberapa hal penting terkait usaha aksesoris manik-manik yang dijalankan. Yang pertama, aspek pemasaran. Agril telah memanfaatkan media sosial sebagai plafon utama untuk memasarkan produknya. Nah, yang kedua ada interaksi dengan pelanggan secara langsung melalui pesan pribadi atau komentar menjadi strategis utama dalam membangun hubungan dengan konsumen. Nah, yang ketiga ada Agril menyadari pentingnya visual yang menarik dalam menarik minat calon pembeli. Aspek teknis. Proses produksi masih dilakukan secara manual, dengan Agril sebagai pengrajin tunggal. Keterbatasan dalam hal desain dan model produk menjadi tantangan sendiri. Selanjutnya, Agril menggunakan bahan baku yang mudah ditemukan di pasaran dengan harga yang relatif terjangkau. Selanjutnya ada aspek operasional. Modal awal yang terbatas menjadi kendala dalam mengembangkan usaha. Agril belum memiliki sistem pencatatan yang baik untuk mengelola keuangan dan produksi.